Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita yaitu tentang pendekatan rasional emotif behavior therapy. Nah, untuk REBT kalian sudah mendapatkan di mata kuliah praktikum konseling individu. Pada dasarnya sama, hanya prakteknya dalam setting individu ataupun dalam setting kelompok. Jadi kalau dalam setting kelompok wajib memperhatikan dinamika kelompok. Nah, karena sudah kalian bisa membaca lagi, mendengarkan lagi tentang materi REBT, maka saya tambahkan satu teknik dari konseling kognitif behavioral ya. Apa itu tekniknya? Yaitu talk stopping. Talk stopping di sini yaitu teknik untuk mengatur pemikiran negatif, sama ya. Jadi sama dengan rational emotive behavior therapy karena memang ini tekniknya. Salah satu tekniknya ada cognitive restructuring, ada talk stopping juga. Nah, pemikiran yang negatif tidak membantu membentuk pemikiran. Seringkali malah menghapus pemikiran yang positif dan membentuk pemikiran yang pesimis. Kita sangat setuju, kita tahu itu. Kalau pemikiran yang negatif itu pada akhirnya akan menghilangkan pikiran yang positif, justru akan membuat kita menjadi orang yang tidak sehat ya secara pikiran. Karakteristiknya model perlakuan kognitif bersifat instruksional baik oleh orang lain ataupun diri sendiri. Jadi talk stopping bisa dilakukan oleh diri sendiri ataupun orang lain. Verbalisasi dan pengisyaratan isi pikiran. Pemutusan alur pikiran, interupsi yang bersifat mendadak. Asumsinya, perilaku bermasalah dapat diubah melalui penanganan pikiran dan kepercayaan. Jadi kalau orang sudah punya pikiran negatif, karena kan kalau menurut REBT itu, orang-orang yang mengalami perilaku atau yang melakukan perilaku negatif karena memang pikirannya negatif. Jadi pikirannya yang harus diubah menjadi positif. Nah, perilaku bermasalah dapat diubah melalui penanganan pikiran dan kepercayaan. Relevansinya, teknik talk stopping ini biasanya digunakan untuk konseli yang mengalami gangguan pikiran obsesif dan membayangkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya khawatir bahwa pesawat terbang yang akan ditumpangi mereka dalam waktu 2 minggu akan mengalami kecelakaan, atau ketakutan berlebih pada dirinya. Pemikiran negatif terhadap orang lain, dia suka berpikir negatif sampai akhirnya tidak bisa tidur, tidak enak makan, terlalu benci kepada temannya. Nah, ini bisa diberikan teknik talk stopping. Prinsipnya, penerapan individual lebih menguntungkan dibandingkan kelompok. Kenapa? Karena pada saat pengkondisian, kalau kelompok itu lebih sulit. Jadi, untuk talk stopping harus individu dulu, berikan contoh untuk satu orang, maka nanti yang lainnya, anggota kelompok yang lain bisa menggunakan talk stopping dengan isyarat dari diri sendiri. Satu orang isyarat dari konselor. Stimulus penghentian harus kuat. Stop! Nah, harus dengan kata-kata kuat dan itu tidak membuat si konseli itu kaget berlebihan ya. Dia akan kaget tapi tidak sampai membuat dia sakit jantung. Pastikan konseli sehat secara psikis dan fisik. Kalau secara psikis mungkin dia kurang sehat, tapi secara fisik dia sehat, tidak penyakit jantung, tidak asma dan sebagainya. Berikan keleluasaan pengembangan pikiran secara bebas. Awalnya konseli diarahkan dulu untuk berpikir negatif tentang apapun yang sedang dia alami. Masalah apa yang sedang dia alami, dia biarkan untuk berpikir. Pada saat dia asik untuk berpikir, maka kalian harus menggunakan kata stop secara mendadak, secara tiba-tiba kepada si konseli agar dia terkejut. Ini untuk memutus alur pikiran konseli. Stop! Kemudian berikan kesempatan lagi kepada konseli untuk berpikir lagi. Pikirkan apa yang memang kamu sekarang benci kepada apapun, pikiran-pikiran negatif yang memang muncul. Dia minta harus berpikir. Bahkan boleh kalian itu memberikan gambaran kondisi. Bayangkan atau misalnya kalian memberikan gambaran secara deskripsi tentang kondisi si konseli. Kemudian di tengah-tengah kalian menggunakan kata stop untuk menghentikan mereka.
Ini untuk stop-stopping yang dimana kata-kata verbalnya dilakukan oleh si konselor. Pada saat diri sendiri, maka ajarkan si konseling untuk bilang kata stop pada saat dia asik berpikir dengan dirinya. Boleh dia mengucapkan dengan hatinya atau dengan verbal langsung. Jadi dia bilang secara langsung, stop, itu boleh. Gitu ya. Manfaatnya mengurangi perilaku maladaptif, dapat mengurangi kecemasan seseorang, mengurangi mengkritik diri yang tidak sehat. Kecemasan di sini karena dia pikirannya negatif, dia bisa tidak enak tidur, tidak enak makan. Ini harus segera diobati. Dapat membantu konseli dalam mengontrol pikiran negatif dan halusinasi yang tidak produktif. Bermanfaat untuk belajar merupakan pengalaman buruk. Bermanfaat untuk belajar melupakan pengalaman yang buruk, meningkatkan kontrol pikiran. Jadi harus diajari bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif dengan kata stop, baik oleh dirinya sendiri. Jadi kalau orang tersebut dikagetkan terus dengan kata stop, berarti kalau stop itu artinya saya harus berhenti memikirkannya, maka dia akan terbiasa dan akan lelah. Konsep behavior itu adalah pembiasaan, maka dia akan lelah memikirkan hal itu. Jadi dia bisa terhindar dari pikiran-pikiran negatif yang sedang mengganggunya. Kendalanya, stimulus yang diberikan kurang kuat. Kalau konselornya suaranya terlalu adem ayem, stop, itu tidak bisa. Stop. Penggunaan waktu kurang efektif karena harus melakukan deskripsi kondisi. Setelah diberi interupsi, pemikiran negatif pada konseli dapat muncul kembali. Ini kekurangannya. Prosedur aplikasinya saat konseling, ciptakan suasana santai. Biarkan konseling mengembangkan pikirannya sampai pikiran negatif muncul, seperti saya tadi ya. Instruksi penghentian pikiran dilakukan saat ada isyarat pikiran negatif muncul. Bisa overt, kata covert, isyarat. Isyarat ini kurang mengagetkan. Overt biasanya jauh lebih baik. Kalau secara mandiri, dengan kata atau dengan isyarat juga. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.